Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 MI Muawana yang saya cintai, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Li ridhaillah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 3 MI Muawana yang saya cintai, untuk kali ini kita belajar masalah ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat IPAS. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab 5 tentang aku dan lingkungan sekolahku. Nah, selanjutnya dalam bab 5 ini atau aku dan lingkungan sekitarku ini memuat beberapa topik. Topik pertama adalah denah rumahku, topik yang B adalah denah tempat tinggalku, dan topik yang C kenampakan alam dan buatan di daerahku. Dan untuk tujuannya yaitu peserta didik mampu membuat dan menggunakan denah sebagai petunjuk arah. Nomor 2, peserta didik mampu memahami denah daerah sekitar tempat tinggal. Nomor 3, peserta didik mampu mempelajari peran penting denah untuk kehidupan kita. Jadi setelah nanti kita belajar dan kalian memahami dan sudah bisa membuat denah, maka kalian akan diuji dengan beberapa pertanyaan atau kalian diuji untuk membuat denah baik nanti secara kelompok atau secara mandiri. Nah, sebelum itu mari kita belajar bersama-sama. Kita belajar masalah topik A dulu. Untuk topik A yaitu denah rumahku. Apa sih denah rumahku itu? Denah rumah adalah gambar visual yang menunjukkan tata letak atau susunan dan ruang dalam sebuah bangunan dari pandangan atas, seperti atap yang diangkat. Nah, termasuk posisi dinding, pintu, jendela, serta yang lain-lainnya, sebagai panduan penting untuk perencanaan konstruksi atau kita membuat rumah. Nah, sebelum kita membuat rumah, kita perlu membuat denah rumah dulu. Berapa meter ukurannya rumahnya, di mana ruang tamunya, di mana kamar tidurnya, di mana WC-nya, di mana tempat untuk mencucinya dan lain-lain. Nah, untuk membuat denah rumah kita perlu mencantumkan beberapa hal. Yang pertama yaitu judul denah. Apa judul denahnya? Yang kedua, petunjuk arah mata angin. Yang nomor 3, panjang ruang dan bangunan. Nomor 4, ruang atau bangunan. Maksudnya kamar tidurnya di mana, ruang keluarganya di mana, dan lain-lain. Terus yang nomor 5, gambar umum. Gambar umum ini yang dimaksud bukan inti dari rumah, seperti taman. Taman ini juga perlu, tapi tidak inti. Kamar itu kan inti. Kalau nanti selain kamar itu ya tidak inti. Lalu sebelum kita membuat denah, perlu kita belajar masalah mata angin dulu. Dulu kita sudah pernah belajar masalah arah mata angin, tapi dulu tidak detail. Dulu hanya utara, timur, selatan, barat. Sekarang akan lebih detail lagi. Di sini ada 8 mata angin: utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Secara umum ini disingkat biasanya kalau nanti kita membuat denah. U untuk arah utara, TL untuk timur laut, T untuk timur, TG untuk tenggara, S untuk selatan, BD barat daya, B barat, BL barat laut. Nah, lebih baik untuk arah mata angin ini kita hafal. Nah,
Untuk mempermudah hafal, Pak Fakih dulu diajari sama gurunya Pak Fakih itu dengan cara dilakukan. Dari saya masih MI sampai dewasa ini masih hafal. Coba untuk kalian hafal dengan lagu. Saya ulang 2 kali, nanti kalian tirukan. 1, 2, 3. Utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut. Sekarang sekali lagi. 1, 2, 3. Utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut. Nah, setelah kalian tahu, coba perhatikan untuk contoh denah. Untuk contoh denah lokasi, perhatikan gambar di sebelah ini. Yang nomor 1 tadi judul denah ya, yang contoh denah rumah ini adalah Rumah Impianku. Judulnya ada di bawah situ. Lalu setelah itu arah mata angin. Di sini ada U, berarti dari kata utara. Selanjutnya kita perhatikan masalah ukuran dan lebar bangunan. Di sini kami mencontohkan 15 meter kali 11 meter. Nah, rumah ini perhatikan panjangnya 15,00. Nah, yang di bawahnya ini 11,00. Ini kalau nanti diaplikasikan kepada rumah nyata, yaitu 15 meter kali 11 meter kali 15 meter. Tapi kalau kalian ingin membuat denah rumah, ini cukup memakai sentimeter. Jadi 15 cm kali 11 cm. Karena ini membuatnya di buku, jadi ini agak kecil. Setelah kalian mendapatkan ukurannya, kalian coba petak-petak atau di kotak-kotak di mana nanti tempat tidurnya, di mana musolanya, di mana dapurnya, di mana garasinya jika kalian memiliki mobil, di mana ruang tamunya, di mana ruang keluarganya, dan lain-lain. Nah, setelah itu, setelah kalian mempetak-petak, baru kalian beri nama-nama yang tadi, seperti ruang dapur dan lain-lain. Setelah itu kalian buat gambar umum untuk lokasinya. Jika tanah kalian ada, bisa kalian nanti taman, baik nanti tamannya di depan atau di belakang, ataupun tempat jemuran. Kalau nggak muat berarti tempat jemurannya di luar bangunan. Kalau nanti muat berarti ya di dalam bangunan dan lain-lain. Itu gambaran umum. Untuk selanjutnya yaitu topik B. Topik B ini adalah denah tempat tinggalku. Denah tempat tinggalku adalah atau disebut dengan denah lokasi. Denah lokasi adalah gambaran visual yang menunjukkan tata letak atau letak suatu tempat dalam skala tertentu agar mudah dipahami dan mudah ditemukan. Berfungsi sebagai paduan untuk mencapai tujuan tanpa tersesat. Nah, cara untuk membuat denah lokasi perlu kalian cantumkan beberapa hal berikut. Yang pertama, judul lokasi. Yang nomor 2, petunjuk arah mata angin yang sudah kita pelajari tadi. Lalu kita membuat nama jalan. Setelah itu nama bangunan yang mudah dilihat dan diketahui banyak orang. Yang nomor 5, lokasi tujuan. Nah, coba kalian perhatikan contoh lokasi yang sudah dibuat oleh Pak Fakih. Nah, coba perhatikan yang pertama yaitu judul denah lokasi. Judul denah lokasi adalah lokasi rumah Bapak Ahmad. Nah, tempatnya di mana? Itu yang ada tulisannya lokasi, warnanya kuning, itu adalah rumahnya Pak Ahmad. Setelah itu kita membuat arah mata angin. Nah, untuk arah mata angin ini di sebelah kanan yang ada gambarnya seperti kompas itu, ada U, T, S, dan B. Nah, setelah itu kita membuat nama jalan.
Setelah kita membuat jalannya dulu, untuk membuat dana lokasi kita membuat jalannya dulu. Nah, setelah itu kita membuat nama bangun atau tempat umum. Nah, coba tempat umum yang banyak diketahui seperti di sini bank BCA, toko mebel, balai desa, pabrik gula. Ini banyak diketahui orang-orang. Nah, ini yang kita cantumkan. Nah, seperti Polres, kampusku, dan lain-lain. Setelah itu gambar atau petunjuk lokasi. Nah, andai kata itu sebuah bangunan, maka kalian usahakan gambarnya seperti bangunan. Kalau sekolah, ya usahakan gambarnya seperti sekolahan. Setelah itu kalian beri nama. Ini jalannya apa? Jalan, andai kata di sini dicontohkan jalan Surabaya, yang arah kirinya Surabaya, yang arah kanannya arah ke Jombang. Lalu kalian beri nama yang lain. Di situ ada Jalan Bengawan Solo. Berarti rumahnya Bapak Ahmad ini di Jalan Bengawan Solo. Sebelah depannya dengan kampusku. Nah, Selanjutnya dana lokasi modern. Untuk pengetahuan saja, dana lokasi ini juga ada yang bentuknya modern, namanya Google Map. Google Map ini adalah peta lokasi atau dana sebuah tempat yang dibuat menggunakan fitur-fitur Google Map seperti peta dasar, citra satelit, atau lokasi seluruh dunia yang disajikan secara digital. Memungkinkan pengguna melihat tata letak, petunjuk arah, hingga informasi detail. Seperti andai kata di situ ada macet, maka di Google Map akan menunjukkan arah yang lain sekiranya itu tidak macet, dan kondisi lalu lintas secara nyata. Serta lokasi seperti rumah, tempat hiburan, pantai, kota yang bisa kita akses melalui aplikasi atau browser, dan sangat akurat serta mudah digunakan melalui media sosial. Andai kata kita ingin ke pantai mana? Surabaya, maka kita ketik saja pantai Surabaya. Maka di situ ditunjukkan mulai dari kita menggunakan atau dari tempat tinggal kita sampai nanti di tempat tujuan. Selanjutnya yaitu manfaat dana rumah dan lokasi. Dana rumah itu manfaatnya sebagai alat pengguna mutlak dalam skala pembangunan, memudahkan pembuatan pola atau rancangan dalam menentukan ruangan dalam rumah. Manfaat dana lokasi yaitu untuk mempermudah memahami lokasi agar bisa sampai tujuan dengan benar dan aman, menghindari kebingungan dalam mencari titik lokasi yang kita tuju. Dan kesimpulannya, dana rumah memandu perencanaan pembangunan serta tata letak interior agar efisien, aman, dan sesuai kebutuhan. Nah, sedangkan dana lokasi memudahkan navigasi atau penemuan alamat atau tempat lokasi. Nah, sebelum kita akhiri, nanti para peserta didik kelas 3 MI Mu'awanah akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Setiap kelompok ini mendapatkan tugas masing-masing. Nanti kelompok A membuat dana rumah. Untuk kelompok B nanti mendapatkan tugas membuat dana lokasi. Kelompok C membuat dana sekolah, baik nanti kelas, kantor, dan lain-lain. Untuk kelompok C membuat dana lokasi mulai dari Taman Mojo Agung sampai nanti menuju madrasah kita. Ini nanti setiap kelompok ada 5 anak. Setelah nanti selesai, baru kalian nanti diberi tugas mandiri. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mari pembelajaran kita kali ini
diakhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.